Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rio Prasetyo Marpaung dengan NIM 26050120140047 dari jurusan Oceanografi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang koreksi radiometri. Sebelum masuk ke pembahasan koreksi radiometri, kita akan membahas tentang penginderaan jauh. Apa sih itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh merupakan sebuah ilmu yang dapat digunakan dalam mengukur, menganalisis, dan mengkaji suatu data dari sebuah daerah atau objek tertentu tanpa melakukan kontak fisik langsung dengan daerah atau objek tersebut. Nah, dalam pengukuran, penelitian, dan pengelolaan suatu sumber daya bumi, penginderaan jauh menggunakan beberapa konsep. Konsep daripada penginderaan jauh antara lain interpretasi foto udara, fotogrametri, interpretasi citra dari sensor non-fotografi, baik secara visual maupun menggunakan teknik pemrosesan citra digital. Penginderaan jauh juga memiliki kelebihan. Nah, kelebihan itu sendiri, yang pertama adalah menghemat waktu, tenaga, serta biaya. Yang kedua, mengetahui sumber daya alam yang tersebar di suatu wilayah dengan mudah. Yang ketiga, dapat mengetahui gejala cuaca dan iklim dengan mudah. Namun, penginderaan jauh juga mempunyai kekurangan dalam penangkapan citra dari jarak jauh. Salah satu kekurangan dari penginderaan jauh di dalam penangkapan citra ialah gangguan yang diakibatkan oleh adanya atmosfer. Menurut Kurniawan dan Daniel tahun 2017 menyatakan gangguan ekstrinsik yang terjadi pada citra merupakan pengertian dari kesalahan radiometri. Gangguan ekstrinsik itu berupa gangguan yang dipengaruhi oleh adanya faktor alam seperti atmosfer. Nah, gangguan atmosfer tersebut memberikan dampak pada nilai spektral suatu citra. Gangguan tersebut juga menyebabkan adanya pengaruh hamburan yang mengakibatkan nilai spektral suatu citra tinggi daripada nilai yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dibutuhkanlah suatu koreksi yang dinamakan koreksi radiometri. Sebelum kita membahas koreksi radiometri, kita harus tahu apa sih itu koreksi citra. Koreksi citra merupakan suatu operasi pengkondisian agar citra yang digunakan datanya memberikan informasi yang akurat dan jelas secara geometris dan radiometri. Ada dua jenis koreksi yang dilakukan dalam mengolah citra, yaitu koreksi radiometri dan koreksi geometrik. Koreksi citra dapat disebut dengan operasi pra-pengolahan dikarenakan sebelum mengolah data citra, kita harus melakukan pengkoreksian citra. Koreksi radiometri merupakan langkah awal dari pengolahan data sebelum data tersebut dianalisis. Nah, menurut Sari dan Lubis tahun 2017 menyatakan koreksi radiometri adalah teknik perbaikan citra satelit untuk menghilangkan efek atmosferik yang mengakibatkan tidak tajamnya kenampakan pada bumi. Koreksi radiometri diperlukan dalam menganalisa data penginderaan jauh dikarenakan pada saat perekaman tenaga radiometrik yang sampai ke sensor banyak mengalami gangguan atmosfer. Interaksi antara radiasi matahari dengan atmosfer bumi menyebabkan hamburan dan absorpsi. Hamburan tersebut juga dapat disebabkan oleh kandungan berbagai macam gas, uap air, dan partikel pada atmosfer. Dikutip dari Kurniawan dan Daniodoro tahun 2017. Nah, sebelum kita memasuki kegunaan dari koreksi radiometri, saya akan menjelaskan dilakukannya koreksi radiometri diakibatkan oleh adanya distorsi radiometrik yang terjadi pada saat pemrosesan perekaman citra. Nah, kegunaan daripada koreksi radiometri adalah untuk menghilangkan kesalahan radiometri tersebut yang diakibatkan oleh adanya gangguan atmosfer pada saat proses perekaman.
Dengan kata lain, kegunaan dari koreksi radiometri adalah untuk mengurangi kesalahan, yaitu ketidakkonsistenan nilai piksel yang dapat membatasi penganalisa untuk menganalisis serta mengambil data dari citra tersebut. Kutip dari Purwanti et al. Tahun 2017. Koreksi radiometri mempunyai tujuan yang berguna untuk menghilangkan distorsi radiometri yang menurunkan kualitas dari citra pada saat satelit merekam permukaan bumi. Kutip dari Jia et al. Tahun 2017. Koreksi radiometri juga mempunyai kelebihan, yaitu dapat menghilangkan distorsi radiometri yang disebabkan oleh posisi matahari. Yang kedua, nilai yang didapat merupakan nilai asli. Yang ketiga, dapat mengetahui kondisi tutupan lahan pada suatu daerah dengan lengkap, cepat, dan relatif akurat. Kekurangan koreksi radiometri. Yang pertama, terkadang informasi dari hasil koreksi sistematik belum sesuai dengan kondisi objek yang sesungguhnya. Yang kedua, nilai yang didapatkan masih nilai asli, maka hasil citra yang didapatkan akan kasar dan banyak noise. Yang ketiga, hasil dari koreksi akan kurang akurat jika tidak bersamaan dengan koreksi radiometri luar citra pada kasus daerah yang heterogen. Nah, koreksi radiometri dilakukan dengan menggunakan metode penyesuaian histogram. Dengan histogram, kita bisa mengetahui nilai piksel terendah saluran tersebut. Asumsi yang melandasi metode ini adalah bahwa dalam proses coding digital oleh sensor, objek memberikan respons spektral yang paling lemah dan tidak memberikan respons sama sekali, seharusnya bernilai 0. Nah, penyesuaian histogram adalah salah satu metode yang digunakan dalam koreksi radiometri dan merupakan metode yang paling mudah dilakukan. Proses ini dilakukan guna mempermudah dalam proses interpretasi dan analisa citra untuk meningkatkan kualitas citra dari sisi kontras warna, maka kita bisa memberikan perlakuan pada histogramnya. Penyesuaian regresi. Penyesuaian regresi diterapkan dengan memplot nilai-nilai piksel hasil pengamatan dengan beberapa saluran rujukan yang menyajikan nilai 0 untuk objek tertentu. Cara ini banyak mendapatkan gangguan atmosfer yang terjadi hampir pada semua spektrum tampak dan saluran. Pada prinsipnya, penyesuaian regresi ini melakukan analisis dengan tujuan untuk mengidentifikasi objek bayangan atau air jernih pada citra yang akan dikoreksi. Penyesuaian regresi juga diterapkan dengan beberapa kanal sekaligus. Hal ini diterapkan jika ada suatu saluran rujukan menyajikan nilai 0 untuk objek tertentu, misalnya air laut, dalam, atau bayangan. Saluran inframerah merupakan salah satu saluran rujukan yang dapat digunakan. Ada 3 bagian dari penyesuaian regresi. Yang pertama, DPC. Koreksi radiometri menggunakan metode DPC atau Dark Pixel Correction bertujuan guna memperbaiki nilai radiometri atau pixel value. Selain guna memperbaiki nilai radiometri, metode ini juga dapat meningkatkan visualisasi citra akibat gangguan atmosferik. Dark Pixel Correction adalah salah satu metode yang mudah dalam mengkoreksi citra dalam menghilangkan efek gelap yang ditimbulkan oleh atmosfer. Dark Pixel Correction digunakan untuk memperjelas objek dari citra. Selain untuk memperjelas objek, Dark Pixel Correction juga digunakan untuk mengurangi gangguan dari atmosfer. Jadi dapat dikatakan bahwa DPC atau Dark Pixel Correction dapat menghilangkan pengaruh atmosfer yang cenderung memperbesar nilai piksel yang dapat memperjelas objek.
Yang kedua adalah EDPC. Jika Dark Pixel Correction atau DPC adalah suatu metode yang dapat memperjelas citra dengan cara mengkoreksi kesalahan radiometri dari suatu citra, maka EDPC atau Enhanced Dark Pixel Correction adalah sebagai hasil lebih diinterpretasikan untuk aplikasi tertentu. Enhanced Dark Pixel Correction merupakan bagian dari penyesuaian regresi. Guna dari EDPC adalah untuk menghilangkan efek dari atmosferik untuk penajaman citra atau image enhancement demi menghasilkan citra yang lebih tajam. Metode ini hampir mirip dengan metode DPC. Dalam metode EDPC, wajib memasukkan nilai range yang terdapat dalam actual input limit. Yang ketiga adalah cut-off scattergram. Cut-off scattergram merupakan salah satu metode yang digunakan dalam koreksi nilai atmosfer yang menggunakan dua variasi scattergram. Cara kerja daripada metode ini dengan cara memasukkan nilai terendah masing-masing band pada window scattergram. Scattergram berguna untuk membantu dalam mencari kelas, menyimpang data, tren, dan korelasi pada data citra. Metode scattergram menerapkan sistem regresi pada area piksel yang tidak memiliki perubahan. Kita masuk ke pembahasan Landsat 8. Citra dapat diperoleh dari hasil perekaman dari penginderaan jauh seperti foto udara, pesawat, dan satelit. Salah satu dari citra satelit adalah citra Landsat 8. Citra Landsat 8 merupakan perkembangan citra dari citra sebelumnya yaitu Landsat 7. Citra Landsat merupakan salah satu citra dari sensor non-fotografi yang banyak digunakan. Citra Landsat mempunyai 11 band yang terdiri dari citra multispektral beresolusi 30 meter, pankromatik beresolusi 15 meter, dan thermal beresolusi 100 meter. Satelit Landsat 8 membawa dua sensor pencitraan, yaitu Operational Land Imager atau OLI yang mencitrakan bagian spektrum inframerah gelombang pendek yaitu 0,4 sampai 2,5 mikrometer yang terlihat, dan thermal infrared sensor atau TIRS yang menggambarkan daerah thermal 10 sampai 12,5 mikrometer. Karena pengkoreksian radiometri menggunakan suatu software, dalam pengkoreksian ini kita menggunakan software AirMapper. Itu AirMapper. AirMapper adalah salah satu software atau perangkat lunak yang digunakan untuk data citra atau satelit. AirMapper dapat menampilkan serta menajamkan data raster yang dikaji, menampilkan dan mengedit data raster, menampilkan dan mengedit vektor data, dan menghubungkan data dari GIS ataupun dari sumber data lain secara online. Dikutip dari Wijaya tahun 1999. Pengaplikasian AirMapper di beberapa bidang. Yang pertama, kehutanan. Pemetaan hutan dan perubahannya, deteksi kebakaran hutan, penempatan akses, dan produksi peta-peta. Yang kedua di bidang penggunaan SIG, yaitu integrasi data raster dan vektor. Yang ketiga di bidang eksplorasi minyak, yaitu interpretasi aplikasi-aplikasi geologi dan peta-peta kawasan eksplorasi. Nah, AirMapper mempunyai banyak kegunaan di dalam bidang mengolah citra. Salah satunya ialah menggabungkan citra. Seperti contoh, Landsat mempunyai band sebanyak 11. Di dalam AirMapper, 11 band tersebut bisa digabungkan agar menjadi citra yang utuh dan sempurna. Kegunaannya yang lain adalah menajamkan citra. Fitur AirMapper untuk menajamkan suatu citra ialah RGB, di mana terletak pada menu Create RGB Algorithm.
Variasi warna yang diberikan akan menginterpretasikan permukaan bumi dengan berbagai warna sehingga dapat mengetahui batas-batas wilayah kedalaman laut, ketinggian permukaan, mendeteksi terumbu karang, dan lain-lain. Kita masuk ke pembahasan tools yang berada di dalam aplikasi AirMapper. Adapun tools yang digunakan dalam koreksi radiometri, yaitu yang pertama adalah SAFE yang terdapat pada toolbar standar. SAFE itu berguna untuk menyimpan hasil citra yang sudah kita olah. Yang kedua adalah Edit Algorithm yang terdapat pada toolbar Common Functions. Nah, Edit Algorithm berguna untuk mengolah data citra yang di dalamnya banyak terdapat fitur seperti yang pertama duplicate yang berguna untuk menggandakan layer citra tersebut. Yang kedua ada cut yang berguna untuk menghapus salah satu layer dari citra tersebut. Yang ketiga dataset berguna untuk memasukkan data citra yang ingin kita olah datanya. Yang keempat ada edit formula yang berguna untuk mengubah grafik serta nilainya pada citra tersebut. Yang kelima, edit transfer limit yang berguna untuk memeriksa nilai atmosfer bias citra dari masing-masing layer citra tersebut. Lalu yang terakhir adalah Land Application Wizard yang terdapat pada toolbar Remote Sensing yang berguna untuk mengkoreksi efek dari atmosfer yang di dalamnya ada metode-metode pengkoreksian yaitu DPC, EDPC, dan Cut-off Scatter Graph. Sekian dari pembahasan saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.